Untuk posisi 2025 akhir Februari, keseimbangan primer dalam posisi surplus 48,1 triliun. Di dalam APBN undang-undang nantinya kalau itu terlaksana semua adalah 63,3 defisit, jadi masih positif. Sedangkan dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Sampai dengan akhir Februari, pembiayaan anggaran tercapai 220,1 triliun rupiah. Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7%. Implisit ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading, artinya issuance-nya di awal cukup besar. Nanti Pak Tommy menjelaskan. Kabar buruk yang ditunggu-tunggu itu akhirnya diumumkan juga. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya harus mengumumkan kabar buruk kalau ekonomi Indonesia memang lesu, memang suram. Bayangkan saja, sudah 2 bulan berjalan di tahun 2025, bulan Januari dan Februari, tapi penerimaan pajak baru mencapai 8,6% dari target tahun ini. Penerimaan pajak pemerintah anjlok 30% dibandingkan periode sama di tahun lalu. Secara keseluruhan, total pendapatan negara kita hingga akhir Februari tahun ini adalah 317 triliun. Sebagai perbandingan, realisasi pendapatan per akhir Februari tahun 2024 mencapai 400 triliun. Itu berarti realisasi pendapatan tahun ini turun sekitar 20%. Sudah pasti ini adalah kabar buruk yang memang sudah diperkirakan dan diantisipasi banyak pihak, khususnya para pebisnis. Ekonomi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi Indonesia suram, ekonomi Indonesia gelap. Ekonomi Indonesia sama sekali nggak cerah seperti yang diklaim oleh Presiden Prabowo dan juga Opung Luhut Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Realitasnya, ekonomi kita mengalami penurunan dan bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan kalau kita akan sulit buat bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5% seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ini benar-benar kabar buruk buat kita semua. Tapi soal lesunya ekonomi, soal menurunnya daya beli masyarakat, ini sebetulnya sudah kita rasakan sejak beberapa waktu lamanya. Ini bukan fenomena baru di masyarakat. Pengumuman Ibu Sri Mulyani sekedar jadi penegas dari apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Ekonomi kita memang sedang sulit. Oke, kembali lagi dengan saya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita penjelasan dari saudari kita Rini Bedoyo mengenai ekonomi kita yang saat ini menurun. Tentu ini salah satu tugas Pak Presiden Prabowo Subianto sebagaimana ekonomi kita yang semakin menurun. Tentu kita bisa lihat bahwasanya situasi politik juga saat ini yang semakin memanas, banyaknya para koruptor-koruptor atau tikus-tikus di PT Pertamina. Jadi yang kita herankan bahwasanya ekonomi Indonesia semakin menurun, ini akan berdampak bagi masyarakat, bahwasanya masyarakat akan kekurangan
pangan. Jadi ini adalah tugas Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan tingkat ekonomi di Indonesia sehingga tidak menurun. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit jadi bukan pernyataan tapi memberikan ulasan-ulasan pencerahan dari Rini Bodoyo bahwasanya bukan hanya di pemerintahan Prabowo Subianto turunnya ekonomi kita, melainkan dari tahun-tahun sebelumnya bahwasanya tingkat ekonomi kita yang semakin menurun. Nah, teman-teman, mungkin di sini kita akan membacakan sedikit komentar sebagai ulasan kita mengenai tanggapan saudara-saudara kita mengenai penjelasan dari saudara kita Rini Bodoyo. Prabowo hanya akan buktikan sesuai omongannya Indonesia 2030 akan tenggelam, makanya di era Prabowo sedang menjalankan pemerintahan menuju Indonesia tenggelam, dan Prabowo akan membuktikan bahwa omongannya akan menjadi kenyataan. Indonesia tenggelam karena Prabowo yang mengadili negeri selamat menikmati negeri 58%. Belum bayar pajak, angkanya sudah dikorupsi. Duluan mana orang bayar pajak untuk dikorupsi. Perputaran uang di daerah-daerah lumpuh total, para pedagang banyak ngulung tikar alias sepi pembeli. Indonesia sedang diladang ambruk ekonomi. Beginilah kalau dipegang bukan ahlinya bisa hancur. Tentu memang kita bisa lihat berbagai daerah pun bahwasanya mereka pedagang-pedagang kecil secepat itu melainkan menggulung tikar karena pembeli yang sangat sepi. Ini menjadi perhatian bagi masyarakat, ini menjadi perhatian bagi pemerintahan, sebagaimana tingkat ekonomi kita ini semakin tenggelam dan semakin hancur. Apalagi banyaknya para koruptor-koruptor yang bermain soal pengoplosan Pertamina, soal pengoplosan minyak goreng. Tentu ini sangat berat. Tentu ini yang kita harapkan. Bukan kita membiarkan Prabowo Subianto hanya bekerja sendirian. Ini tugas kita sebagai rakyat Indonesia. Tanpa kita pun, Pak Prabowo akan tidak terpilih. Karena kita memilih Pak Prabowo akan menjadi pemimpin yang akan memberantas korupsi-korupsi ini agar menuju emas di tahun 2045. Sebagaimana masyarakat akan mendapatkan sejahtera dan mendapatkan segala visi misi Pak Prabowo yang telah disampaikan dan program-program yang telah disampaikan oleh beliau. Kasus hukum numpuk malah menambah beban pemerintah yang sudah divonis mati cepatlah dieksekusi karena publik sudah geram dengan korupsi. Jadi inspektor asing juga percaya, publik juga percaya. Nah, Indonesia suram bagi menegak ke bawah. Kalau konglomerat punya duit 5 triliun, Indonesia ini negara murah meriah, gak bakalan suram. Penangkapan koruptor tidak lanjutnya lamban. Seharusnya tindakan dulu nyata. Kepercayaan publik akan semakin tinggi dengan investor asing. Dalam tingkat ini memang kita lihat berbagai macam banyaknya koruptor-koruptor ini akan berdampak bagi negara, bukan hanya untuk negara tetapi berdampak bagi masyarakat. Apalagi tingkat ekonomi kita ini semakin menurun, ini menjadi salah satu tugas yang sangat berat bagi pemerintah Pak Prabowo Subianto. Jadi kita harap teman-teman sebagaimana Pak Prabowo juga harus bertindak secara langsung agar menuntaskan ini, agar kita mengetahui hal-hal yang terjadi di negara kita. Apabila koruptor dihukum mati dan undang-undang pemberantasan aset koruptor diberlakukan, maka negara Indonesia akan maju dan bangsa Indonesia akan makmur tanpa harus menaikkan pajak ini dan itu lagi mencekrek rakyat. Ya, tentu ketika kita menghukum para koruptor mati, tentu ini akan menjadi keselamatan bagi masyarakat. Tidak perlu menaikkan pajak PP2, tetapi sebagaimana para koruptor ini, apalagi koruptor-koruptor yang sampai triliunan sudah tersangka seperti Harvey Voice, bahkan dia hanya dipenjara. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui seberapa lama dia dipenjara. Jadi itu tidak logis teman-teman, sehingga masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Tentu kita harapkan sebagai masyarakat ya dihukum mati saja, karena
menurut saya ini sudah merugikan negara dan bahkan merugikan masyarakat. Agar yang lain-lainnya yang ingin korupsi, mereka berpikir-pikir lebih lagi. Tentu ini adalah salah satu tugas Pak Prabowo, tentu yang kita harapkan begitu teman-teman. Jatuhnya daya beli sudah berlangsung 3 tahun terakhir. Jangan berharap terus akan datang dengan cepat inspektor masuk. Sebelum Mulyono dan keluarga diadili lantas para koroni hingga pemberantasan aset korupsi dan para penegak hukum yang siap dengan seluruh SDM, baru masalah APBN bisa selaras dengan kebutuhan. Rakyat malas bayar pajak karena percuma duitnya banyak dimakan koruptor. Nah teman-teman, masyarakat sangat sengsara. Mereka membayar pajak, mereka membayar PPN 2, tetapi para koruptor lah yang menikmati. Jadi masyarakat pun ketika ingin membayar pajak, mereka berpikir 1000 kali. Jadi yang kita harapkan sebagaimana Pak Prabowo, ya kalau boleh ya dihukum matilah para koruptor-koruptor yang benar-benar merusak negara ini. Kalau ekonomi buruk rakyat dikabari, begitu keadaan baik rame-rame dikorupsi. Ya, saya sepakat dengan komentar dari Ina 024 ini, bahwasanya ketika ekonomi sangat buruk, ketika ekonomi sangat baik, rame-rame dikorupsi. Jadi sebagaimana masyarakat hanya mendengarkan dampak buruknya yang terjadi di negara ini ketika baik, malah para koruptor-koruptor ini malah berpesta porang, tidak melihat rakyat, tetapi mereka menikmati harta dan menikmati uang-uang negara. Jadi ketika kita mendengarkan berita-berita Indonesia terpuruk ekonominya, jadi yang kita lihat selama ini beginilah yang terjadi di negara kita ini. Jadi kita sudah muak ketika ada info-info atau berita-berita ekonomi Indonesia yang sangat menurun. Jadi kita juga ya biasa saja teman-teman, karena tanpa mereka pun ya, apalagi kita sebagai masyarakat yang tinggal di perkampungan yang terpencil, ya biasa saja teman-teman. Jadi yang kita harapkan adalah pemerintah Pak Prabowo Subianto untuk bekerja dan mendengarkan keluh kesah untuk bagi masyarakat. Bukan hanya pejabat-pejabat tinggi yang korupsi, melainkan pejabat kecil-kecil ataupun daerah atau kepala desa pun banyak yang korupsi. Dengan dana APBN, dengan dana desa, mereka tidak menyampaikan kepada masyarakat. Banyak itu teman. Jadi ketika kita memilih pemimpin, ketika kita salah memilih pemimpin, ya kita harus menikmati dong. Kita yang salah bukan mereka, karena kita sebagai masyarakat tentu kita memilih pemimpin yang layak menjadi pemimpin. Ketika kita salah memilih pemimpin, ya tentu kita sebagai masyarakat tidak banyak berkomentar. Ya ini yang terjadi. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berkala tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa untuk pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.